Hai Besti, jadi di sini kita akan membahas materi pembelajaran IPS mengenai tentang globalisasi. Maka dari itu, kita akan membahas pengertian globalisasi terlebih dahulu. Apakah teman-teman tahu globalisasi itu apa? Jadi, globalisasi itu adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Maka dari itu adanya globalisasi ini dapat mengetahui banyak segala hal berupa suatu informasi luas, budaya, fashion, dan masih banyak hal lainnya. Nah, itu adalah pengertian dari globalisasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama itu bidang komunikasi, dan yang kedua bidang budaya, dan yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang iptek. Selanjutnya yaitu bidang komunikasi dalam globalisasi. Komunikasi yaitu suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antar dua orang atau lebih. Contohnya, zaman dulu masih menggunakan surat menyurat, dan sedangkan zaman sekarang sudah menggunakan smartphone untuk mengirim suatu pesan terhadap seseorang. Selanjutnya, bidang budaya dalam globalisasi yaitu budaya adalah suatu ciri khas berdasarkan dari daerah masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun. Dapat dilihat sebelum adanya globalisasi, tarian daerah masih sangat lestari, tetapi ketika adanya globalisasi, dance sangat lebih populer dibandingkan tari-tarian daerah. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi, yaitu suatu tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebelum adanya globalisasi masih banyak transaksi jual beli langsung dilakukan oleh para masyarakat. Nah, pada saat ini adanya globalisasi, kita dapat melakukan transaksi jual beli di rumah melalui smartphone dan laptop. Selanjutnya dalam bidang iptek, yaitu iptek adalah suatu simbol informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Dapat dilihat dari gambar tersebut, ketika rapat tidak perlu lagi untuk berkumpul secara langsung. Kini ketika meeting dapat menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi lainnya. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Dampak positifnya yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Jadi maksudnya globalisasi dapat memberikan manfaat sangat besar dalam kehidupan manusia, yaitu dapat membuat segala kebutuhan manusia dipenuhi dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya yaitu dengan adanya globalisasi ini dapat menemukan informasi yang lebih bebas, terbuka, dan sangat mudah dengan teknologi yang membantunya. Kemudian, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah mengembangkan perekonomian masyarakat serta juga dapat mengembangkan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat. Kemudian yaitu dampak globalisasi. Dampak negatif yaitu westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru melakukan aktivitas kebarat-baratan. Kemudian kesenjangan sosial yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian demoralisasi yaitu menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Kesimpulan dari materi globalisasi, dunia globalisasi sekarang ini sangat melekat terhadap diri dan lingkungan sekitar kita. Dalam globalisasi terdapat dampak positif dan negatif di dalamnya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan globalisasi dengan baik. Itu saja materi globalisasi dari saya. Terima kasih.